Perkenalkan, nama saya Krisna Junanta Ali. Saya di sini akan memperagakan mengenai pembelajaran dari teks anekdot. Langsung saja saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas mengenai suatu materi yang cukup menarik, yaitu teks anekdot. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa cukup. Bagaimana kabar anak-anak muridku tersayang pagi hari ini? Sehat semua? Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan juga kesabaran dalam menuntut ilmu, agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah di kehidupan kita yang akan datang. Langsung saja kita akan memasuki materi, yaitu teks anekdot. Kalian pasti sudah pernah mendengar apa itu anekdot. Langsung saja, untuk pengertian dari teks anekdot sendiri, apakah ada yang sudah tahu? Sudah tahu? Apa itu? Oh, iya. Hampir benar. Berarti anekdot itu adalah sebuah cerita singkat yang biasanya berisi sindiran atau humor atau cerita lucu yang menghibur, yang mungkin merupakan pengalaman dari seseorang. Teks anekdot bertujuan untuk menghibur pembacanya. Itu pengertian singkat mengenai teks anekdot. Lalu apa sih ciri-ciri dari teks anekdot tersebut? Mari kita kupas lebih dalam lagi. Untuk ciri-ciri teks anekdot sendiri, dalam teks anekdot itu lebih dekat dengan perumpamaan tentang dongeng. Jadi kalau kalian membayangkan apa itu teks anekdot, kalian bisa membayangkan sebuah dongeng. Itu hampir mirip. Yang kedua, ciri-cirinya adalah menampilkan karakter hewan atau figur manusia pada umumnya dan sering terhubung dengan realitas. Jadi dalam teks anekdot sendiri itu biasanya merupakan sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu atau di kejadian sebelumnya. Kemudian kita sebagai pengarang atau pembuat teks anekdot akan membuat sebuah cerita yang berisi sindiran atau hiburan dari pengalaman yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita rasakan sebelumnya. Kemudian apa sih struktur teks anekdot? Untuk struktur teks anekdot sendiri itu ada 5. Yang pertama adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi merupakan bagian paling pertama dari teks anekdot. Abstraksi sendiri itu merupakan sebuah pengenalan cerita, yang dimana ini merupakan sebuah pembukaan. Jadi pada abstrak ini kalian akan diperlihatkan sebuah pengenalan singkat seperti pada suatu hari, seorang anak, seorang ayah, seorang pejabat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi merupakan gambaran awal. Tapi hal ini berbeda dari abstraksi. Orientasi berisi awal kejadian sebuah cerita. Orientasi juga disebut sebagai bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. Kemudian yang ketiga ada krisis. Nah, di bagian krisis ini biasanya sebuah masalah akan muncul. Karena pada bagian ini biasanya cerita akan semakin menuju ke akhir dan akan ada sebuah bagian yang menjadi sebuah bentuk reaksi. Namanya reaksi. Yang nomor 4 ini, bagian nomor 4, struktur namanya reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi. Jadi tadi krisis sudah namanya, krisis itu berisi tentang masalah yang memuncak, dan reaksi merupakan sebuah sebuah cerita atau sebuah bagian yang dimana berisi reaksi, namanya juga reaksi ya, untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam anekdot. Yang kelima atau yang terakhir itu koda. Koda ini merupakan sebuah
keseluruhan cerita atau sebagai penutup sekaligus memberikan pesan bagi pembaca dari penulis di dalam teks anekdot tersebut. Baik, itu adalah struktur teks anekdot yang singkat penjelasannya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa bertanya mengenai yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah analisis teks anekdot. Untuk menganalisis teks anekdot itu kita harus yang pertama membaca dan memahami keseluruhan cerita. Jadi dalam teks anekdot itu kita juga harus memahami sepenuhnya terlebih dahulu agar kita bisa menangkap apa isi, apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua itu menentukan inti cerita. Jadi jika kita sudah memahami keseluruhan, kita akan dapat dengan mudah menentukan inti cerita. Yang ketiga adalah menentukan bagian-bagiannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa bagian, yaitu 5 bagian. Kalian bisa membedakan yang mana sih yang merupakan bagian abstraksi, bagian yang merupakan krisis, reaksi, koda, dan lain sebagainya. Seperti itu. Demikian penyampaian materi dari saya. Apakah murid-murid ada yang ingin bertanya atau memberikan sebuah tanggapan? Bapak silakan. Baik, jika sudah cukup, sekian penyampaian materi dari Bapak. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Selamat pagi, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa tambahan sedikit, mohon maaf sudah saya tutup. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mengadakan sebuah penampilan anekdot dan juga nanti kalian akan ada kuis singkat terlebih dahulu. Kuisnya cuma teori sedikit-sedikit. Sebenarnya mau dilakukan hari ini kuisnya, akan tetapi waktu kita kurang ternyata. Tidak cukup untuk melaksanakan kuis, jadi kita sambung di pertemuan selanjutnya. Sekaligus nanti kalian menampilkan penampilan mengenai teks anekdot. Untuk kelompoknya terdiri dari 3 atau 4 orang saja ya. Kemudian durasi anekdotnya tidak usah yang panjang-panjang. Kalian cukup buat yang 2-3 menit. Berdurasi 2-3 menit. Seperti itu saja tambahan dari saya. Sekali lagi mohon maaf, tadi sudah saya tutup. Terima kasih.